Tidak ada papan dijual, tidak ada pelang kontrakan, tidak ada penghuni tetap. Namun rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Gang Mawar adalah gang sempit yang jarang dilalui orang luar. Aspalnya retak, selokan dangkalnya berbau lembab, dan lampu jalan sering mati sebelum tengah malam. Di ujung gang itulah rumah itu berdiri, seolah sengaja menjauh dari rumah-rumah lain. Beberapa bagian tembok tampak lebih gelap, seakan menyimpan lembab yang tidak pernah kering. Jendelanya tertutup rapat, tetapi tirai di baliknya sering bergerak perlahan, seolah ada seseorang berdiri di dalam, menggeser kain itu dengan ujung jari. Anehnya, rumah itu selalu memberi kesan hidup. Kadang lampu teras menyala sendiri menjelang malam. Kadang terdengar suara piring beradu, sendok jatuh, air mengalir dari dapur. Kadang menjelang maghrib, aroma tumisan bawang menyebar ke gang. Hangat, nyata, membuat perut lapar. Padahal warga tahu satu hal dengan pasti, pemilik terakhir rumah itu menghilang 10 tahun lalu. Namanya Bu Ratmi, seorang janda tua yang pendiam, jarang keluar rumah. Suatu pagi, pintunya ditemukan terbuka. Rumah rapi, kompor dingin, tidak ada tanda perlawanan. Dan Bu Ratmi tidak pernah kembali. Reno mendengar cerita itu dari warung kopi dekat kantor kelurahan sebagai jurnalis lepas. Kisah rumah kosong yang tidak pernah kosong terdengar seperti bahan liputan menarik, cukup misterius, cukup lokal, cukup menyeramkan. Ia juga menemukan fakta lain. Setiap orang yang mencoba mengontrak rumah itu tidak pernah bertahan lama. Ada yang pergi tengah malam, ada yang pergi sambil menangis, ada pula yang pergi tanpa pamit, meninggalkan barang-barang mereka. Tak satu pun mau bercerita. Malam pertama Reno datang, pintu rumah terbuka sendiri. Sebelum ia sempat mengetuk, engselnya berderit pelan, seolah menyambut. Bagian dalam rumah jauh lebih rapi dari bayangannya. Lantai bersih, meja disekal, bahkan sofa tua tertutup kain yang masih wangi sabun. Seperti rumah yang menunggu tamu penting. Di dinding ruang tamu tergantung foto-foto keluarga. Namun Reno langsung merasa tidak nyaman. Semua wajah di foto itu buram, bukan rusak, bukan pudar. Buram, seolah wajah mereka menolak untuk diingat. Pukul 02.07 dini hari, Reno terbangun. Ada suara gesekan berulang, seperti sapu lidi yang diseret pelan di lantai semen. Suara itu datang dari arah kamar belakang, kamar yang pintunya tertutup sejak ia datang. Dengan senter menyala dan jantung berdebar, Reno melangkah mendekat. Udara di lorong terasa lebih dingin, lebih berat, seolah sulit dihirup. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Di dalamnya kosong, namun lantainya basah, seperti baru saja dipel. Di dinding kamar ada tulisan besar, ditorehkan dengan jari basah. Jangan tinggal terlalu lama. Saat Reno menatapnya, tulisan itu perlahan memudar, terserap kembali ke tembok, meninggalkan bekas lembab seperti napas terakhir. Keesokan harinya, Reno merasa rumah itu menyempit.
Langkahnya terasa lebih dekat ke dinding. Langit-langit seolah lebih rendah. Di ruang tamu, ia menemukan satu papan lantai yang sedikit terangkat saat dibuka. Di bawahnya tersembunyi sebuah buku harian tua. Sampulnya mengelupas, kertasnya menguning dan berbau apek. Tulisan Bu Ratmi memenuhi halaman-halaman awal. Mereka datang satu-satu, mengaku hanya numpang. Tapi rumah ini tidak pernah membiarkan mereka pergi. Semakin ke belakang, tulisannya semakin kacau. Rumah ini mendengar, rumah ini belajar. Halaman terakhir membuat tengkuk Reno dingin. Rumah ini tidak membunuh, ia hanya mengisi dirinya. Tepat saat buku itu ditutup, terdengar bunyi seperti tembok yang bergerak perlahan. Sejak menemukan buku harian itu, Reno merasa rumah tersebut bereaksi terhadap kehadirannya. Pintu yang sebelumnya diam kini sering berderit sendiri. Lantai kayu berbunyi walau ia tidak bergerak. Udara di dalam rumah terasa hangat seperti napas yang dihembuskan perlahan. Saat Reno duduk di sofa, ia merasa seolah kursi itu menyesuaikan bentuk tubuhnya, menekan punggungnya lebih erat dari sebelumnya. Di dapur, ia menemukan 2 cangkir kopi di atas meja. Satu masih hangat, satu kosong. Reno menelan ludah. Ia tinggal sendirian. Di dinding dapur, sebuah jam tua berdetak pelan. Jam yang ia yakin tidak pernah ada sebelumnya. Jarumnya berhenti di angka 02,18. Malam kedua setelah buku harian ditemukan, Reno bermimpi. Ia bermimpi sedang berdiri di depan rumah itu. Namun gang mawar kosong, terlalu panjang, terlalu lurus. Rumah-rumah di sekitarnya menghilang. Hanya rumah abu-abu itu yang tersisa. Pintunya terbuka. Di dalam ada banyak orang duduk diam di ruang tamu. Semua membelakanginya. Ketika satu persatu menoleh, Reno terbangun sambil terengah. Jam menunjukkan jam 2:18. Ia sadar ia tidak pernah bermimpi jam sebelumnya. Keesokan harinya, saat Reno menempelkan telinganya ke dinding, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya dingin. Bukan suara, melainkan bisikan nama pelan berulang, saling bertindihan. Ia mengambil pisau kecil dan mengikis cat tembok. Di balik lapisan cat ada goresan-goresan halus. Nama, puluhan nama. Beberapa dicoret, beberapa terukir dalam. Dan di bagian paling bawah masih terlihat basah. Reno. Tembok itu berdenyut pelan seperti kulit. Reno akhirnya menemukan satu halaman buku harian yang sebelumnya terlewat. Terselip di sampul belakang, tulisan Bu Ratmi jauh lebih rapi di halaman ini. Rumah ini awalnya hanya kosong, lalu ia diisi. Setelah penuh, ia belajar menjaga isinya. Tulisan berikutnya bergetar. Aku tidak bisa keluar lagi. Aku tidak tinggal di rumah ini. Aku menjadi bagian yang menutup pintu. Reno merasa dadanya sesak. Ia mulai mengerti Bu Ratmi tidak hilang. Ia digunakan. Malam ketiga, Reno duduk di ruang tamu dengan semua lampu mati. Ia menunggu pukul 02,18. Langkah kaki
terdengar, namun kali ini lebih dari satu. Ada suara kursi digeser, ada suara napas berat, ada suara kain diseret di lantai. Perempuan tua itu kembali duduk di kursi, namun kini di sekelilingnya ada bayangan-bayangan lain berdiri di sudut ruangan. "Bu Ratmi," Reno berbisik. Perempuan itu menoleh. Wajah Reno sendiri menatapnya. Kali ini tersenyum. "Kamu cocok," katanya. "Rumah ini sudah menyiapkan ruang untukmu." Dinding berderak, foto-foto di dinding bergoyang, lampu padam. Pagi hari, Gang Mawar kembali sunyi. Rumah itu tampak lebih bersih dari sebelumnya. Catnya seperti baru diseka, tirai terbuka lebih lebar. Seorang tetangga melihat seseorang menyapu lantai di dalam. Ia berhenti sejenak. Orang itu menoleh. Wajahnya buram, namun posturnya tinggi, kurus, seperti jurnalis yang sempat bertanya-tanya beberapa hari lalu. Beberapa minggu kemudian, papan kecil muncul di depan rumah. Bukan dijual, bukan dikontrakkan, hanya satu kata, masuk. Dan setiap malam lampu teras menyala lebih lama, seolah rumah itu sedang menunggu. Tidak butuh waktu lama. Sebelum papan bertuliskan "masuk", menarik perhatian. Orang pertama adalah seorang pria pengantar paket. Ia berhenti karena alamat yang tertera tidak jelas. Rumah itu tidak tercantum di sistem, namun pintu terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Ia masuk sebentar, keluar 5 menit kemudian. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia tidak mengingat apapun tentang rumah itu. Hanya satu kalimat yang terus ia ulang sepanjang jalan pulang. Rumahnya hangat, seperti sudah kenal saya. Malam itu di ruang tamu, satu kursi tambahan muncul. Reno belum sepenuhnya hilang. Ia tidak bisa lagi berjalan keluar, tidak bisa berteriak, tidak bisa menutup mata. Namun ia masih sadar, kesadarannya terpecah. Sebagian melekat di dinding, sebagian di lantai, sebagian lagi di foto buram yang kini tergantung di ruang tamu. Ia melihat melalui rumah. Ia merasakan langkah kaki lewat serat kayu. Ia mendengar pikiran orang-orang yang masuk, dan perlahan ia mulai mengerti apa yang rumah itu inginkan. Rumah itu tidak suka teriakan, tidak suka perlawanan, tidak suka orang yang berusaha kabur. Rumah itu menyukai yang diam. Suatu malam, seorang tetangga mencium bau busuk dari arah rumah itu. Bukan bau bangkai, bukan bau got, bau ruangan tertutup terlalu lama. Dinding rumah itu bertambah satu jendela, padahal sebelumnya tidak ada. Di balik jendela itu terdapat kamar sempit tanpa pintu, hanya dinding, lantai, dan langit-langit yang basah. Di dalamnya berdiri orang-orang, terlalu terapar, terlalu banyak. Mereka tidak bergerak. Namun jika diperhatikan lama-lama, dada mereka naik turun tidak serempak. Seolah rumah itu masih mencoba mengatur napas mereka. Jam tua di dapur akhirnya bergerak. Namun
bukan maju. Jarumnya berputar perlahan ke belakang. 02,18, 02,17, 02,16. Setiap angka yang dilewati, satu suara muncul di rumah. Tangisan kecil, tawa pendek, tarikan napas terakhir saat jarum mencapai 02,07. Suara gesekan kembali terdengar. Sapu lidi. Bu Ratmi tidak lagi duduk sendirian. Ia kini menyatu dengan pintu depan. Urat-urat kayu menyerupai tulang punggungnya. Jika seseorang mencoba keluar, suara perempuan tua itu terdengar tepat di telinga mereka. Jangan dibuka. Anginnya masuk. Beberapa orang mencoba menerobos. Tak satu pun berhasil. Pintu selalu kembali tertutup dengan lembut. Setiap malam, rumah itu belajar dari penghuninya, dari yang takut. Rumah itu belajar suara dari yang panik. Rumah itu belajar gerakan dari Reno. Rumah itu belajar menunggu. Kini rumah itu tahu kapan seseorang ragu, tahu kapan seseorang akan menoleh ke belakang, tahu kapan seseorang akan menyerah. Dan saat itulah pintu dibuka. Seorang perempuan muda datang dengan koper kecil. Ia membaca papan masuk terlalu lama. Lampu teras menyala. Pintu terbuka. Saat ia melangkah masuk, ia berhenti di ruang tamu dan berbisik. Rumah ini berisik, foto-foto di dinding bergetar. Nama baru muncul di balik cat tembok. Reno merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cemburu. Kini Gang Mawar tak pernah benar-benar sepi. Kadang ada suara piring, kadang aroma masakan, kadang tangisan tertahan di balik tembok. Namun tidak ada satu pun orang yang bisa menunjuk siapa yang tinggal di sana. Karena rumah itu tidak lagi membutuhkan penghuni. Ia sudah lengkap. Ia hanya membutuhkan ingatan baru. Jika suatu malam kamu melihat papan kecil bertuliskan masuk dan merasa ingin tahu, ingat satu hal. Rumah itu tidak akan mengejarmu, tidak akan memanggilmu, tidak akan memaksamu masuk. Ia hanya akan membuka pintu dan menunggu sampai kamu sendiri yang melangkah.